Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat, hari ini kita dipertemukan kembali dalam pembelajaran matematika. Nah, sebelum kita mulai belajar, Ibu ingin ingatkan terlebih dahulu kepada sahabat-sahabat yang saat ini berada di rumah untuk tidak lupa mengerjakan sholat duha ya sahabat setiap pagi sebelum memulai kegiatan, supaya sahabat nanti tidak lupa tuh saat bertemu kembali di sekolah, sahabat tidak lupa dengan bacaan-bacaan sholatnya, tidak lupa dengan doa-doanya, begitu ya. Jadi jadi semua kegiatan yang sahabat biasa lakukan di sekolah itu tetap harus rutin dikerjakan selama sahabat belajar dari rumah itu. Kemudian sebelum kita mulai belajar, mari kita say basmalah bersama ya. Say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, pada video kali ini kita masih bahasannya sama, yaitu tentang perkalian pecahan seperti materi minggu kemarin. Nah, kalau minggu kemarin kita belajarnya itu yang kita kalikan adalah pecahan biasa dengan pecahan biasa. Nah, hari ini Ibu akan coba jelaskan gimana nanti kalau perkalian dengan pecahan campuran, dengan desimal, dengan persen, dan dengan bilangan bulat ya. Sebelum masuk ke contoh soal, Ibu ingin ingatkan ya, perkalian pecahan itu sangat simpel ya sahabat. Cara mengerjakannya hanya pembilang kali pembilang dan penyebut kali penyebut. Semoga tidak lupa ya, itu materi minggu kemarin. Nah, kita langsung ke contoh soal yang pertama. 3 1/2 dikali 2 1/3. Nah, jadi yang ini kan pecahan campuran ya sahabat ya. Jadi untuk perkalian, semua perkalian kalau dia berbeda jenis, misalnya dia pecahan biasa dengan campuran, pecahan biasa dengan desimal, pecahan biasa dengan bilangan bulat, dan seterusnya, kalau berbeda jenis itu semua dilakukan dalam bentuk pecahan biasa ya. Jadi tidak dilakukan dalam bentuk pecahan campuran. Jadi sebelum mengerjakan semua bentuk itu sahabat ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Jadi ini diubah pecahan biasa baru bisa dikali dengan ini juga dalam bentuk pecahan biasa. Jadi kita ubah ya masing-masing ke bentuk pecahan biasa. 2 kali 3 6, 6 tambah 1 7. Berarti ini bentuk pecahan biasanya 7/2 dikali yang ini diubah ke pecahan biasa juga. 3 kali 2 6, 6 kali tambah 1 juga 7, tapi 7/3. Nah, kalau sudah, ingat ya, materi kemarin yaitu pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Berarti 7 kali 7 49, 2 kali 3 itu 6. Nah, ini udah tidak bisa disederhanakan ya. Jadi ini jawaban yang paling sederhana gitu. Nah, untuk nomor 2 2/5 dikali 4 1/4 ya. Nah, sama ya sahabat. Jadi ini kan pecahan biasa, ini pecahan campuran. Ini harus diubah. Jadi kita sebelum mengalihkan itu kita ubah semua ke dalam bentuk pecahan biasa. Jadi ini tetap 2/5. Yang ini kita ubah ke bentuk pecahan biasa. 4 kali 4 16, 16 tambah 1 17, 17/4. Nah, kalau sudah tinggal dikalikan, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 2 kali 17 itu 34, 5 kali 4 itu 20. Nah, ini bisa disederhanakan ya, karena dua-duanya genap, itu kita bagi aja dengan 2. Yang paling gampang ya. Jadi 34 kali 2 itu dibagi 2 itu 17, 20 dibagi 2 itu 10. Nah, kira-kira ini sudah sederhana atau belum? Sudah ya, karena 17 itu udah nggak bisa dibagi siapa-siapa. 17 itu bilangan prima, jadi dia tidak bisa dibagi angka lain kecuali 1 dan dirinya sendiri. Jadi ini udah paling sederhana. Untuk soal nomor 3 itu yang kita mau bahas adalah kalau perkaliannya dengan bilangan bulat, misalnya 4 kali 5/7. Nah gitu. Jadi 4 dikali 5/7. Rasanya Ibu pernah sampaikan dulu, Ibu lupa sudah sampaikan atau belum. Kalau bilangan bulat itu sahabat sebenarnya punya penyebut, tapi penyebutnya tidak ditulis. Jadi semua bilangan bulat punya penyebut, penyebutnya tidak tulis. Dan penyebutnya itu adalah 1 ya. Jadi yang ini, 4 ini juga
sebenarnya punya penyebut, hanya aturannya kalau penyebutnya satu tidak ditulis. Jadi ini kita ubah aja jadi pecahan yang penyebutnya adalah satu, gitu ya. Jadi berapapun di sini, misalnya 10, berarti mengubahnya ke pecahan berarti 10 per 1. Kalau 15 ya berarti 15 per 1 gitu. Kalau 100 ya 100 per 1 gitu ya. Nah, dikali 5 per 7. Udah. Kalau sudah tinggal pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 4 kali 5 itu 20, 1 kali 7 7 ya, 20 per 7. Selesai. Kalau nanti diminta ke dalam bentuk pecahan campuran, silahkan diubah ke bentuk pecahan campuran. 20 bagi 7 itu yang paling mendekati 2 ya. 2 kali 7 kan 14, sedangkan di sini 20, sisanya berarti 6 per 7. Tergantung dari soalnya ya. Kalau tidak diminta ke pecahan campuran ya sampai sini saja sudah cukup. Oke. Nah, untuk soal nomor 4, gimana kalau yang dikalikan itu pecahan campuran? Misalnya 2 per 3 dikali 3. Misalnya seperti itu. Ya sama, berarti kita harus ubah semuanya ke bentuk pecahan biasa. Yang pecahan campuran diubah ke pecahan biasa. 3 kali 2 6, 6 tambah 2 8 per 3 ya, 8 per 3. Nah, 3-nya kita juga ubah ke pecahan biasa nih. Kali berapa sahabat? Ibu kotak ini ya. 3-nya kita ubah ke pecahan biasa, berarti 3 penyebutnya 1 ya. Jadi kita tinggal kalikan, 8 kali 3 itu 24, 3 kali 1 itu 3. Nah, ini bisa disederhanakan nih, dibagi berapa nih sahabat? 24. Kalau 3 kan hanya bisa dibagi 3, 1 dan 3 ya, nggak bisa dibagi yang lain. Berarti cek 24 bisa nggak dibagi 3? Bisa ya, bisa dibagi 3 nih. Jadi kita bagi semua dengan 3 ya. 24 bagi 3 itu 8 ya, 8. 3 bagi 3 1. Nah, kalau 8 per 1 aturannya kalau penyebut 1 itu tidak ditulis, berarti cukup tulis 8 saja, tidak apa-apa ya sahabat. Oke, jangan lupa ya. Jadi kalau penyebut 1 itu tidak perlu aturannya tidak ditulis, jadi cukup tulis 8 ya. Nah, untuk contoh soal yang selanjutnya itu kalau kita mengalinya dengan desimal, tapi sahabat harus, karena kita mau ngubah ke bentuk pecahan biasa, berarti sahabat harus ingat dulu nih gimana cara ngubah dari desimal ke pecahan biasa. Contoh misalnya 0,4, sahabat mau ubah ke pecahan biasa. Ingat, desimal itu tergantung, kalau kita mau ubah ke pecahan biasa ya, tergantung berapa banyak angka di belakang koma ya, tergantung dari berapa banyak angka di belakang koma. Berapa banyak angka di belakang koma? 1. Berarti kalau 1 dia per 10 ya. Atasnya berapa? Atasnya 4 ya, atasnya 4, berarti 4 per 10. Kalau seperti ini, nah seperti ini 0,04, berapa angka di belakang koma? 2. Ada 0, ada 4, berarti ini ada 2 angka di belakang koma ya. Berarti penyebutnya adalah 100. Atasnya berapa? Atasnya juga 4 ya. Jadi kalau dia 3 angka di belakang koma berapa Bu? 1000 dan seterusnya. Gimana kalau seperti ini? 1,2. Berapa desimalnya? Berapa desimalnya? Berapa pecahan biasanya? Berapa banyak angka dulu di belakang koma? 1. Berarti penyebutnya 10 ya. Hanya ada 2. Hanya ada ini, angka ini. Angka berapa itu? Angka 2. Berapa banyak angka di belakang koma? 1. Angka berapa itu? 2. Karena angka di belakang koma hanya ada 1, berarti penyebutnya 10. Atasnya berapa? Atasnya 12 ya, bukan 2. Kenapa ini hanya 4 Bu? Karena depannya 0. Masa kita mau tulis 04? Nah, kan nggak ada nilainya 0 kalau di depan kan. Nah, kecuali 0 itu di tengah, itu baru ada nilainya ya. Jadi kalau 0 itu paling depan, itu nggak ada nilainya kalau kita mau tulis 004 gitu. Gimana kalau seperti ini? Nah, ini baru berapa angka di belakang koma? Ada
dua angka di belakang koma, berarti penyebutnya 100. Nah, atasnya berapa? 102. Gitu. Ya sahabat ya. Semoga bisa dipahami ya. Ini Ibu hanya mengingatkan karena materi ini sebenarnya sudah diajarkan di kelas 4 ya. Jadi tergantung dari berapa banyak angka di belakang koma. Kalau ada satu angka di belakang koma, penyebutnya 10. Kalau dua angka di belakang koma, penyebutnya 100. Kalau tiga angka di belakang koma, penyebutnya 1000 dan seterusnya. Begitu. Nah, kalau sudah Ibu ingatkan, kita lanjut ke contoh soalnya nomor 5 ya. Misalnya nih 2/3 dikali 0,4. Nah gitu. Jadi yang 2/3 kan nggak usah diubah lagi. Yang 0,4 kita harus ubah ke pecahan biasa. Berapa angka di belakang koma? 1. Berarti penyebutnya 10. Pembilangnya berapa? 4. Ya udah, kalau udah kayak gini tinggal pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 2 kali 4 8, 3 kali 10 30. Bisa nggak disederhanakan? Bisa ya. Kita bagi berapa nih? Kita bagi 2 aja deh. Yang gampang kita lihat dulu. Nanti bisa nggak lagi dibagi? Ibu tahu di sini ya, 8 bagi 2 itu 4, 30 bagi 2 itu 15. Kayaknya udah nggak bisa ya, ini udah paling sederhana. Nah, berarti 4/15 gitu. Nomor 6. Coba kita buat yang pecahan campuran ya. Misalnya 1,2 kita kali dengan 21/2 misalnya. Ya, 1,2 desimalnya berapa? 12/10. Karena satu angka di belakang koma berarti penyebutnya 10, pembilangnya 12 kali. Ini diubah ke pecahan biasa. 2 kali 2 4 tambah 1 5. 5/2. Kalau sudah tinggal kalikan. 12 kali 5 itu 60. 2 kali 10 itu 20. Nah gitu. Kita bagi berapa nih sahabat? Oke, kita bagi. Nah ini kan sama-sama punya 0. Cara pembagian yang enak kalau sama-sama punya 0, coret aja. Coret adil masing-masing 0-nya ya. Jadi coret. Jadi sisa 6/2. Atau teorinya itu gampangnya ya, sebenarnya itu adalah dibagi 10. Jadi masing-masing kita bagi 10 nih ya kan. Jadi sisa 6/2. Nah masih bisa Bu dibagi 2. Iya benar, masih bisa dibagi 2 ya. Dibagi 2, jadi sisa 3/1 alias 3 ya, alias 3. Oke, yang terakhir itu kalau dengan persen ya. Ingat sahabat, persen itu adalah pecahan yang penyebutnya 100. Jadi kalau 20% itu pasti penyebutnya selalu 100. Tinggal pembilangnya mengikuti berapa persen di sini. Kalau 20 ya berarti 20/100. Gampang ya. Misalnya 5/6 dikali 10% ya. Berarti 5/6 dikali persen, penyebutnya selalu 100. Pembilangnya berarti ngikut yang di sini, berarti 10 ya. Nah, tinggal dikali. 5 kali 10 itu 50, 6 kali 100 600. Bu, besar banget angkanya, kayak mana sederhanainnya? Gampangnya itu tadi, coret adil nolnya ya, coret adil nolnya. Jadi kalau kita coret 1 di atas, berarti kita coret 1 juga di bawah ya, coret. Nah, Bu, tapi ini ada nih, coret aja. Nggak boleh. Yang 0 yang ini nggak boleh kita coret. Kenapa? Karena di atas nggak punya 0 ya. Jadi kita harus coret adil. Coret adil. Kalau di atas coret 1, bawah juga coret 1. Kalau di atas coret 2, bawah juga coret 2 ya. Ingat, kalau sama-sama punya 0, cara membagi yang paling gampang adalah coret adil nolnya. Coret adil nolnya ya. Jadi kalau atas coret 1, bawah juga coret 1. Yang ini ya udah biarin, karena ini mau dicoret di sini nggak ada 0 lagi, jadi kita nggak boleh. Itu namanya nggak adil ya. Jadi sisa 5/60. Bisa disederhanakan ini sahabat. Dibagi berapa? Iya, dibagi 5
pasti bisa dibagi 5. Jadi 1, 5 bagi 5 itu 1, 60 bagi 5 itu 12. Jadi ini yang paling sederhana. Gitu ya sahabat. Oke. Sekian video dari Ibu. Jika ada pertanyaan, itu nanti sahabat bisa langsung japri Ibu ya. Jadi jangan malu untuk tanya, atau Bu saya nggak bisa. Tanya aja ya sahabat, tanya. Saya sering sampaikan di setiap video Ibu, kalau sahabat ada kesulitan, nggak paham, itu silahkan hubungi WhatsApp, nomor WhatsApp Ibu ya. Oke, sekian video dari Ibu, semoga bermanfaat ya sahabat. Jangan lupa sahabat harus selalu bersyukur. Hari ini masih diberi kesehatan, hari ini masih diberi kesempatan untuk bisa belajar ya, dengan keterbatasan kita. Semoga kita doakan semoga wabah ini, pandemi ini segera berakhir, jadi kita bisa sama-sama bertemu di sekolah bersama ibu guru dan teman-teman semua. Oh ya, dan tugasnya nanti Ibu share di @modu saja ya. Tetap semangat sahabat, tetap semangat, tetap belajar, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.